والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله الذي خلق النور على قلوب المؤمنين وجعلها سببا لسعادة العاملين المخلصين. فطوبى لمن آمن بالله ومن اتبع سنة خاتم النبيين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك حق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankanlah khatib menyampaikan satu tema tentang al-barokah. Al-barokah atau yang kemudian kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan berkah. Seringkali kita dengar itu ada Jumat berkah, atau kemudian kita mendengar kalau orang itu diberikan sesuatu, mendoakan yang memberi dengan doa semoga berkah, berkah dan berkah. Maka apa sesungguhnya barokah itu? Di dalam bahasa agama, al-barokah itu adalah ziyadatul khair, ay subutul khairil ilahi ala syai'in, yakni bertambahnya kebaikan-kebaikan atau ditetapkannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu. Maka apapun saja yang menjadikan segala sesuatu itu bertambah baik, itu artinya berkah. Rumah yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan, yang isinya adalah seorang ayah yang menyayangi anaknya, seorang suami yang menyayangi istrinya, ibu yang menyayangi anaknya, anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka rumah yang seperti itu dinamakan rumah yang berkah. Tempat kerja yang menjadikan orang-orang di dalamnya itu semakin meningkat kedekatannya kepada Allah, semakin meningkat ibadahnya kepada Allah, maka itu dinamakan berkah. Bahkan secara keseluruhan ketika hidup kita ini semakin hari semakin menjadikan kita hamba yang semakin taat kepada Allah, maka itulah hidup yang berkah. Itulah hidup yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini yang menjadi harapan kita semuanya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata sekiranya penduduk satu negeri itu amanu wattaqau,
mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Maka niscaya aku akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi sayang mereka itu ingkar. Tapi sayang mereka itu mendustakan. Maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan timpakan kepada mereka siksa sebagaimana akibat dari apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka perbuat. Maka ketika kita ingin berkah, jikalau dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan gambaran penduduk satu negeri, kalau kita kerucutkan skupnya pada yang lebih kecil lagi, keluarga kita, anak-anak kita, ketika kita itu mempunyai anak-anak yang solih dan solihah, itu berarti kita mempunyai keturunan yang berkah. Dan alangkah bahagianya orang tua ketika di belakangnya meninggalkan anak-anak keturunan yang solih dan solihah, karena mereka mendidik anaknya itu dengan agama. Sehingga anak yang seperti inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai waladin solihin yada'ulahu, anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya, bahkan ketika orang tuanya pun sudah meninggal dunia, mereka terus menyambungkan doa. Sehingga dalam satu riwayat ada orang itu yang semakin hari fasilitasnya di akhirat itu ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, semakin meningkat. Sehingga dia bertanya, ada apa ini wahai malaikat? Kenapa aku setiap hari semakin bertambah nyaman di dalam kehidupan akhirat ini? Malaikat menjawab, bistighfari waladika laka. Itu karena berkat doa dari putra putri panjenengan yang senantiasa memohonkan ampun untuk panjenengan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka keturunan yang berkah, jikalau kita menginginkan, tidak ada jalan lain selain kita jadikan anak-anak kita itu anak-anak yang solih dan solihah. Yang kedua, keberkahan dalam masalah rizki dan makanan. Alangkah bahagianya ketika kita oleh Allah Ta'ala diberikan jalan rizki yang halal dan thayyibah. Kita dijauhkan dari sesuatu yang haram. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak sampai kemasukan barang yang haram walaupun hanya sedikit. Lebih-lebih sebagai seorang kepala keluarga yang nanti rizki itu akan dinafkahkan kepada istri dan anak-anaknya. Ketika itu didapatkan dari sesuatu yang halal, maka itulah keberkahan. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, walaupun secara nominal rizki itu jumlahnya pas-pasan, tetapi tidak pernah kurang karena menjaga sesuatu dari yang haram, maka itulah rizki yang berkah. Di kantor misalnya, walaupun seorang ayah itu dia mungkin saja mendapatkan uang yang banyak, tetapi dia tidak mau karena itu jalannya bukan jalan yang benar. Dia tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sehingga walaupun dengan gaji yang secara nominal itu pas-pasan, itu yang dia syukuri, itu yang dia nafkahkan kepada anak istrinya, maka jadilah anak istrinya itu menjadi orang-orang yang solih dan solihah karena keberkahan nafkah yang diberikan oleh ayahnya tadi. Rp1.000 pun peribahasanya dia tidak akan mau mengambil kalau itu sesuatu yang haram. Karena memang sesuatu yang haram itu akan mencabut keberkahan dari suatu keluarga itu. Yang ketika kita nafkahkan kepada anak-anak kita, maka dia jangan harap akan menjadi anak yang solih dan solihah ketika kita beri nafkah dari sesuatu yang haram. Yang terakhir para jamaah rahimakumullah, keberkahan dalam masalah waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Karunia usia kita di dunia ini sesungguhnya adalah kesempatan kita untuk dua hal saja. Yang pertama, memperbanyak amal solih. Yang kedua, memperbanyak taubat kepada Allah. Sehingga dengan itulah nanti kita berpulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberkahan. Jikalau kita punya proyek misalnya bangun rumah, bisa selesai, bisa tidak. Bisa tuntas, bisa tidak. Tetapi yang penting adalah kita jadikan sisa-sisa usia kita di dunia ini adalah kesempatan kita meraup sebanyak-banyaknya amal solih dan sebanyak-banyaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka itulah nantinya akan menjadi orang-orang yang beruntung. Usianya mungkin tidak panjang, tetapi usianya berkah. Sehingga Rasulullah SAW itu usia beliau hanya 63 tahun. Tetapi karena keberkahan beliau sampai sekarang beliau itu dikenang oleh jutaan bahkan miliaran manusia. Karena hidup beliau adalah hidup yang berkah. Senantiasa menambah kebaikan-kebaikan. Maka para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi rizki kita, diberkahi anak keturunan kita, sehingga kelak ketika kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, semua dari Allah, mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, semua karena keterbatasan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wahil malikil mannan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ahtim lana bil iman. Allahumma ahtim lana bil islam. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Falastin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الله وملائكته يصلون